Meski semalam, Mario dan Grace tidur setelah sudah larut malam, mereka berdua tetap terjaga ketika pagi hari menyapa. Tepatnya, karena Mario yang menginginkan jatah morning sex-nya, kesal, tentu saja. Grace kelelahan, tubuhnya terasa remuk redam akibat semalaman digempur habis-habisan oleh sang pria. Namun begitu, ia tak sanggup menolak, meskipun bibirnya berkata tidak, tubuhnya tetap berkhianat kala merespon sentuhan Mario. Bibirnya tak urung mendesah, mencerminkan kenikmatan yang dirasakan. Sial! Terkadang Grace sungguh kesal dengan diri sendiri yang tak mampu menolak sentuhan sang pria. Baginya, Mario begitu memabukkan. Sorot mata pria tersebut seakan menelanjangi tubuhnya dalam sekejap mata. Sentuhan kecil dari pria tersebut membuatnya menginginkan lebih. Akhir dari itu semua, pagi ini ia kembali mendesah. Selain di atas ranjang, Mario kembali menyetubuhinya di dalam kamar mandi. Tidak hanya sekali, namun berkali-kali, di atas wastafel, kemudian di dalam bathtub, dan terakhir di bawah shower. Grace hanya menjerit nikmat dan terus mendesahkan nama sang pria dengan erotis, meminta pria tersebut agar terus memberikan lebih padanya, sentuhan dalam, kuat dan liar. No, Grace tidak akan pernah puas dengan gerakan lembut. Ia tidak menyukainya. Her favorite is rough sex. Kini mereka berdiri di bawah shower, membersihkan tubuh setelah usai mendapatkan pelepasan terakhir bersama. Mario berdiri di belakang tubuh Grace. Ia menuangkan shampoo di tangannya lalu menggosok lembut ke kepala Grace sambil sesekali memijat. Mario melanjutkan dengan menuangkan sabun setelahnya serta menggosok punggung Grace hingga selesai. Setelah itu, mereka lalu membasuh tubuh hingga benar-benar selesai. Dengan cepat, Mario mengambil 3 buah handuk yang tersedia di lemari khusus pojok kamar mandi. 1 buah untuk dirinya dan 2 buah untuk Grace. Mario melilitkan handuk tersebut ke pinggangnya dan Grace melakukan hal yang sama, membungkus tubuhnya dengan handuk dan juga rambut panjangnya yang halus. Dengan penuh perhatian, Mario menggendong tubuh Grace ala bridal style dan keluar dari kamar mandi menuju walk-in closet. Sepertinya aku tidak masuk kerja hari ini, Rio, ujar Grace yang saat ini tengah duduk di sofa tunggal yang tersedia di ruangan tersebut. Mario yang tengah membuka lemari hendak mengambil pakaian dalam untuk Grace. Sontak melirik sebentar pada sang wanita lalu berkata, tidak mengapa. Sebaiknya kamu istirahat saja, lalu siapa yang akan menemanimu meeting nanti siang? Tanya Grace dengan raut wajah penasaran. Aku akan pergi dengan Danis, jawab Mario setelah mengambil celana dalam dan bra untuk Grace, kemudian berjalan ke wanita itu dan menyerahkan kain tersebut padanya. Grace mengangguk, sedikit tenang setelah mendengar jawaban Mario, sebab meeting nanti siang cukup berpengaruh dengan kelangsungan serta kesuksesan Addison Corporation. Aku haus, tolong ambilkan aku minum, pinta Grace sambil mendongak pada Mario. Mario merendahkan punggung sambil bertumpu pada kedua sisi sofa. Lalu ia mencium bibir Grace, dan wanita itu menyambutnya dengan pasrah kemudian menyudahi. Mario mengusap lembut jejak saliva yang tertinggal di permukaan bibir Grace dengan ibu jarinya, kemudian mereka saling melempar senyum. Setelah itu, Mario keluar untuk mengambil minum untuk Grace, sementara di luar apartemen, Janetta dan Ellie keluar dari lift dan berjalan menuju unit apartemen. Janetta menggendong Arvin, sedangkan Ellie membawa tas keperluan Arvin. Tiba di depan pintu, dengan cepat Ellie membuka pintu apartemen dan mempersilakan Janetta masuk duluan. Akhirnya kita sampai, sayang. Seru Janetta pada Arvin, yang disambut tawa oleh balita tersebut. Kira-kira Mommy Grace masih tidur atau sudah bangun? Ya, sayang? Tanya Janetta sambil memperhatikan sekitar ruangan, hingga pandangannya bertemu dengan sosok sang putra. Rio? Janetta bergumam, pandangannya terpaku pada Mario yang berpenampilan toples. Di sana, Mario menelan saliva dengan berat, lalu menoleh cepat ke belakang. Belum lama ia meninggalkan kamar Grace, dan ibu pasti bisa menebak jika dirinya baru saja dari sana. Daddy! Daddy iyo! Seru Arvin dengan antusias sambil merentangkan kedua tangan mungil ke arah Mario.
Mario dengan cepat menghampiri dan mengambil alih Arvin dari gendongan sang ibu. "Mom." Suaranya pelan, mencerminkan keterkejutan. "Sayang, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Janeta, masih dengan suara pelan. "Apa yang kamu lakukan pada Grace?" Mario terdiam, bingung bagaimana harus menjawab ibunya. Sementara itu, tanpa Mario menjelaskan, sebenarnya Janeta sudah paham apa yang telah terjadi di antara pasangan dewasa itu. Melihat penampilan putranya hanya menggunakan lilitan handuk sebatas pinggang serta rambut yang masih basah, sudah cukup menjadi jawaban atas pertanyaannya barusan. "Nanti ku jelaskan, Mom," kata Mario menjawab, dan tiba-tiba suara Grace terdengar. "Sayang." Aku mendengar suara Arvin. Di sana Grace menggantungkan kalimat serta langkah kakinya. Pandangannya terpaku pada Janeta. Ya Tuhan. Lirih Janeta melihat penampilan Grace yang juga sama seperti Mario. "Kemari kan, Arvin. Sebaiknya kalian berpakaian yang benar dan temui Mommy di ruang keluarga." "Kita bicara di sana," ujar Janeta dengan tegas sambil mengambil Arvin dari gendongan Mario. Balita itu merengek, tidak mau lepas dari Mario. "Sama Grandma dulu ya, sayang, biar Dedi siap-siap sebentar." Bujuk Janeta akhirnya berhasil mengambil alih Arvin. Kemudian setelahnya, Janeta membawa Arvin pergi menuju ruang keluarga. Sedangkan Grace menatap gugup pada Mario. Pria tersebut menghela napas dan berjalan ke arah Grace. "Ayo, kita siap-siap," ajaknya, Rio. Tapi Grace tak dapat melanjutkan kalimatnya karena Mario memotong cepat. "Aku yang akan menjelaskan padanya nanti. Ayo, kita pakai baju dulu." Setelahnya, Mario menuntun Grace menuju kamar, sampai mereka melupakan niat awalnya keluar dari kamar dan Grace yang juga melupakan dahaganya. Dengan buru-buru, mereka memakai baju hingga benar-benar rapi. Setelah itu, mereka menghampiri Janeta di ruang keluarga. Di sana wanita paruh baya itu duduk sendirian karena Arvin dibawa masuk ke kamar oleh Ellie. Kini Janeta duduk bersama Grace dan Mario sambil menatap keduanya bergantian. Mario terlihat biasa saja, sedangkan Grace tampak gugup bahkan tak berani menatap wajah Janeta. "Jadi, kapan kalian akan menikah?" tanya Janeta langsung pada intinya. "Dek." Seketika Grace menatap kaget pada Janeta. Sedangkan Mario mengulum senyum namun tak disadari oleh kedua wanita tersebut. "Mommy tidak akan bertanya apa yang sudah kalian lakukan karena Mommy bukan anak kecil. Jadi sekarang, karena hubungan kalian sudah sejauh ini, maka yang Mommy pertanyakan di sini adalah kapan kalian meresmikan hubungan kalian," ujarnya dengan suara tegas. "Secepatnya, Mom," jawab Mario. Menurut Janeta, jawaban tersebut kurang memuaskan. "Hanya itu jawabanmu sebagai seorang pria, Rio?" Black, seketika Mario menelan ludah bersama dengan Grace. Kemudian Mario berkata, "Sebenarnya aku ingin membahas tentang ini denganmu. Tapi karena aku melihat kondisi keluarga kita saat ini, aku jadi ragu dan mencari waktu yang tepat, Mom. Kalian sudah sejauh ini, sayang. Apapun yang terjadi dalam keluarga kita sekarang, itu tidak bisa kamu jadikan alasan untuk mengulur-ulur waktu, Rio." Tegas Janeta, "Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud mengulur waktu. Mom, aku juga ingin secepatnya, hanya saja aku memikirkan perasaanmu," terang Mario. Sejenak Janeta menghela napas, kemudian melirik sebentar pada Grace yang terlihat tengah menatap takut padanya. Selama ini Grace selalu bilang kalau belum mau menikah. Apa jangan-jangan dia menolak menikah dengan Rio? Sepertinya aku harus melakukan sesuatu, batin Janeta. "Pokoknya Mommy tidak mau tahu. Kalian harus segera menikah. Bila perlu lakukan persiapan mulai hari ini." Mommy tidak mau mendengar alasan apapun, baik dari kamu, Rio, atau dari Grace. Kalian sudah berbuat sejauh ini, itu artinya kalian sudah harus siap menikah. Kalian dengar sarkasnya pada kedua orang dewasa tersebut.
Iya, Mom, jawab Mario dengan suara pelan. Janeta melirik pada Grace yang hanya diam saja. Grace, kamu dengar, sayang? Iya. Iya, Auntie, aku mendengar, jawab Grace dengan suara gemetar. Dalam hati, Janeta tersenyum puas karena berhasil membuat Grace tak bisa berkutik. Dan setelahnya, ia melanjutkan, pura-pura marah di hadapan keduanya hingga membuat mereka hanya mampu terdiam. Beberapa saat kemudian, setelah pembicaraan mereka tadi, akhirnya Janeta dan Mario memutuskan pergi bersama. Sekalian pria itu akan mengantar sang ibu ke rumah sakit meskipun tadi Janeta datang bersama sopir yang masih menunggunya. Saat ini, Janeta dan Mario berada di dalam mobil, belum meninggalkan gedung apartemen Grace. Sebenarnya, Mom, awal mula semua ini terjadi saat Grace menyelamatkan Axel di Las Vegas kemarin, ujar Mario kembali membuka percakapan dengan sang ibu. Janeta mengerutkan kening, menyelamatkan bagaimana maksudmu, sayang? Tanyanya dengan keingintahuan yang tinggi. Sejenak Mario menghela napas lalu menjawab, Mommy, sudah tahu, kan, siapa Grace sebenarnya? Selama ini dia bekerja untuk Uncle Morgan dan tugasnya mengawasi Axel jauh sebelum menikah dengan Clarissa. Singkat cerita, kemarin saat pesta di Las Vegas, Jesse berniat menjebak Axel. Wanita itu mencampur minuman yang hendak diberikan pada Axel dengan obat perangsang. Grace menyadari niat buruknya dan akhirnya dia yang meminum minuman tersebut sampai kami berakhir seperti ini. Ya Tuhan! Janeta menutup mulut dengan kedua tangan serta wajahnya yang terlihat syok. Mario mengangguk pelan. Grace berkorban untuk Axel dan akhirnya Grace berakhir denganku. Aku tidak bisa menjelaskan secara detail, Mom. Tapi demi Tuhan, aku tidak ada niat memanfaatkan keadaan Grace saat ini. Namun, akhirnya kami berakhir seperti sekarang. Dan aku sudah melamar Grace semalam, jelas Mario. Seketika wajah Janeta berbinar. Terus bagaimana, sayang? Apa jawaban Grace? Dia mau, kan? Sempat menolak, tapi aku berhasil meyakinkannya. Dia menolak karena alasan terikat kontrak dengan Uncle Morgan, jawab Mario. Kalau begitu, biar Mommy bicara sama Daddy MU nanti supaya dia bicara kepada Morgan, ujar Janeta dengan penuh semangat. Mario menggeleng pelan. Tidak perlu, Mom. Aku akan minta tolong Grandpa untuk bicara dengan Uncle Morgan. Aku khawatir kalau Dad yang bicara, Uncle Morgan tidak akan setuju. Setidaknya Grandpa lebih tua darinya, dia pasti segan, katanya dengan yakin, ditangguk setuju oleh Janeta. Wanita itu tersenyum bahagia. Di tengah luka hati karena kondisi putranya, Axel, ada sedikit obat yang membuatnya bahagia. Yaitu putra pertamanya ini. Akhirnya Mario akan menikah dengan wanita yang tepat. Mommy selalu mendoakan yang terbaik untukmu, Nak, ucapnya sambil menatap tulus pada Mario. Mario tersenyum dan mengangguk pelan. Terima kasih, Mom. Terima kasih untuk semuanya. Kasih sayang dan ketulusanmu, ucapnya lalu mengecup kening sang ibu dan memeluk dengan hangat. Jangan lupa tonton bab selanjutnya ya, terima kasih.